Perkenalkan, nama saya Nison Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu dari baca pemrograman hasil tipe pecahan. Nah, pada modul bisa kita lihat yang pertama yang harus kita buat ialah konstruktor. Nah, konstruktor yang harus kita buat ialah antara A dan B. Make B, A, dan B. Nah, masuk yang pertama harus kita buat ialah data pecahannya. Data pecahan sama dengan A ialah integer atau ya bisa dibilang angka, B juga integer yang bisa dibilang angka. Nah, lalu kita masuk ke dalam selektor. Ya, selektor ialah nah, bisa dibilang memilih atau selektor ada dua jenis. Yang pertama pembagian. Selektor ada dua, yaitu bagian pembilang dan penyebut. Yang pertama bagian pembilang itu ialah bilangan pecahan dan outputnya ialah integer. Bilangan pecahan dapat bilangan pecahan pada di sini dapat kita buat ialah A, sedangkan bilangan penyebut ialah B. Lalu masuk ke konstruktor. Konstruktor ialah dapat kita lihat make B ialah membuat pecahan dari dua buah bilangan bulat. Berarti pada bilangan ini kita harus membuat bilangannya berbentuk desimal. Make P integer, dan menghasilkan output pecahan. Make P A dan B dengan pecahan. A ialah A, B dan ialah B. Yang ketiga adalah operator, ialah fungsi yang akan kita beri atau case. Yang pertama add P. Add P ini ialah fungsi untuk menambahkan. Lebih tepatnya menambahkan dari tipe pecahan yang akan kita masukkan. Yang pertama, pecahan yang ini ialah variabel pertama, sedangkan pecahan yang ini yang di sini adalah variabel kedua. Add P1 ialah variabel pertama, P2 ialah variabel kedua. Nah, dapat kita lihat jika P1 pembilang 1 dan penyebut 2 ditambah pembilang 2 dan penyebut 1, maka akan beroutput penyebut 1 dan penyebut 2. Yang ke fungsi kedua ialah sub P, yang berarti fungsi matematik di dalam matematika adalah pengurangan. Pecahan sama dengan pecahan dan pecahan. Nah, dapat kita lihat sub P1 dan P2 make P. Nah, pada fungsi ini dapat kita lihat kondisional yang dimasukkan. Nah, hampir mirip, bukan mirip sih, tapi sama, cuman pada variabel ini kita menambah hanya bedanya adalah tambah dan pengurangan. Nah, kita lihat di sini. Selebihnya ialah sama. Lalu yang ketiga yaitu multi. Nah, multi ini adalah fungsi matematika dalam perkalian. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pecahan dan pecahan. Nah, pada pertama ini pecahan yang dimaksud adalah variabel yang kita masukkan pada conditional atau input yang akan kita beri. Yang pertama mul P, P1 dan P2. Nah, P1 itu ialah di sini ya, kita lihat. Nah, pembilang 1 dan pembilang P2, penyebut P1, penyebut P2. Nah, dapat kita ketahui kalau di fungsi perkalian pecahan, perkaliannya ialah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, akan menghasilkan output yang kita menghasilkan output yang sesuai input yang kita masukkan. Yang keempat ialah div. Div ini adalah pembagian. Nah, kita lihat pecahan dibagi pecahan menghasilkan pecahan. Lalu div P1 dan P2 mirip dengan perkalian, namun pada fungsi ini kita melakukan pembagian antara antara variabel 1 dan variabel 2. Dan outputnya akan sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan input yang kita beri. Yang kedua adalah predikat. Nah,
predikat pertama yang harus kita perhatikan adalah is equals. Yang dimaksud is equals adalah fungsi apakah antara pecahan 1 dan pecahan 2 atau variabel 1 dan variabel 2 yang kita masukkan ialah sama atau tidak. Contohnya, variabel 1 kita masukkan 1 dan variabel 2 ya kita masukkan 2. Nah, output yang kita terima itu pasti bernilai salah. Kan pada bulan ini kan menyatakan antara benar dan salah. Nah, cuma ada kemungkinan yang akan kita terima antara benar dan salah. Nah, dari contoh yang saya beri tadi, output yang kita beri pasti akan mendapatkan hasil yang salah. Lalu yang kedua, predikat kedua ialah is LTP. Is LTP adalah fungsi yang kita beri uh, uh, ialah untuk mengecek antara dua variabel atau pecahan di mana pecahan mana atau variabel yang mana yang mempunyai nilai yang paling terkecil. Nah, kalau kita lihat contoh yang dapat saya beri yang pertama ialah saya memberi atau memasukkan input atau variabel 3 yang pertama. Nah, itu untuk P1. Nah, yang kedua adalah P2. P2 yang saya masukkan adalah 2. Nah, otomatis yang menghasilkan nilai yang terkecil adalah P1. Nah, jika P1 lebih terkecil, maka boleh akan kita terima atau output yang kita terima ialah true. Nah, jika tidak, maka akan outputnya ialah false. Nah, lalu masuk kita ke perintah atau mainnya. Main dulu seperti biasa, pembilang 1 read line, pembilang penyebut read line, pembilang 2 penyebut 2 read line. Mari kita lihat P1. P1 ini dapat kita buat fungsinya menjadi make P, pembilang 1 dan penyebut 1. P2 itu make 2, pembilang 2 dan penyebut 2. Nah, jadi jika kita mau memberi masukkan input pada P1, maka pembilang atau penyebutnya itu akan terkonfirmasi menjadi pembilang atau penyebut 1 juga. Sama juga dengan P2. Make P, pembilang 2 dan penyebut 2. Lalu kita lihat put string line. Nah, put string line ini ialah kita lihat pada operator. Nah, operator ini akan menunjukkan pertama pada operator kan ada tadi fungsi add p dan kondisional setiap fungsi yang kita beri. Nah, pada add p itu ada 4 fungsi dan 4 kondisional dan selektor juga ada 2 fungsi dan 2 kondisional. Nah, ini bermaksud atau bertujuan untuk jika kita memberi inputnya, maka kita akan dapat memberi input sembarang atau bebas. Nah, jika tidak, ini akan kita tidak bisa memberi input apa yang kita mau. Makanya kita harus memperhatikan dan juga memastikan semua fungsi yang kita beri pada operator dan konstruktor tadi input pada put string line tersebut. Nah, lalu kita langsung ke meran code tipe pecahan di terminal. Baik, yang pertama P1 kita atau penyebut kita masukkan contohnya 3. Yang kedua 4, yang kelima penyebut 2 penyebut 2 kita masukkan 2, penyebut 3 kita masukkan 5. Nah, kan tadi di put string line itu kita lihat yang pertama ya di pembilang. Nah, ini otomatis ini perintah atau put string line yang ini menghasilkan output yang ini dapat kita lihat P1 pecahannya. Nah, kalau kita akan kita lihat ini kan 3 berarti 3 sama 4 ini termasuk ke pada P1. Nah, sedangkan 2 dan 5 ini masuk ke P2.
Lalu ini kan berarti yang A3 penyebut 1, B pembilang 1, A2 penyebut 2, B5 pembilang 2. Nah, kita lihat pada fungsi add atau menambah. Nah, kita lihat fungsi menambah dapat berinput berinput A-nya 23, B 20. Sub pengurangan berinput A7, B 20. Mul atau perkalian 6 dan B 20. Ini kan yang saya masuk A ini ialah penyebutnya yang 23. Nah, berarti pembilangnya pun 20. Ini B yang dapat pada ini B yang di sini ialah pembilang dari penyebut yang di sini di ruas kiri. Jadi pada perkalian penyebut hasil yang output yang kita terima itu 6 dan pembilangnya adalah 60 atau dapat kita bilang 6 per 20 dan pembagiannya 15 per 8. Nah, kan tadi yes equals. Nah, yes equals ini berfungsi ialah sama, sedangkan yes LTP ini berfungsi jika lebih kecil. Nah, berarti outputnya false. Kenapa false? Karena berarti input yang kita beri tadi tidak sama. Berbeda, berarti menghasilkan false. Sedangkan yang yes LTP ini berinput false karena P1 itu lebih besar dari P2. Jadi output yang kita terima itu ialah false. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang praktikum 7 materi tipe pecahan. Tipe pecahan yang dapat saya implementasikan pada masa pemrograman Haskell. Terima kasih.